Bismillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ada sebuah hadis dalam kitab Bulughul Maram surah 1481. Ini hadisnya sahih sekali karena memang riwayat Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih dari seorang sahabat namanya Umar bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq bi ghairi syarabin wala mukhayyalatin." Minum, makan, minum, berpakaian dan bersedekahkan, tapi dengan syarat tidak berlebihan dan juga tidak ada kesombongan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian, dalam hadis ini Rasulullah SAW di samping memerintahkan tapi melarang sesuatu. Makan silakan, minum silakan, berpakaian silakan, bersedekah silakan, tapi dengan dua catatan. Pertama adalah catatannya tidak boleh berlebihan. Yang nomor kedua adalah tidak boleh ada kesombongan. Bahkan kalau dihubungkan dengan ayat yang Al-Quran, kulu wasrabu min rizqillahi halalan thayyibah, makan dan minumlah dari rezeki Allah halalan thayyibah, wala tusyriku, dan tidak boleh berlebihan, maka ada 4. Pertama, makanlah yang halal. Kedua, yang thayyib. Ketiga, tidak berlebihan. Dan keempat, tidak berdasarkan kesombongan. Lurus niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kenapa? Karena begini, manakala kita selalu mempergunakan perkara yang halal, seperti makan, minum, berpakaian yang selalu halal, maka pasti muncul 5 sifat. Pertama, pikiran akan cerah. Nomor kedua, hati akan tenang. Ketiga, akhlak akan baik. Keempat, akan gampang diajak beribadah dan diajak untuk kebaikan. Dan yang nomor kelima, akan punya keturunan soleh dan soleha. Itu yang pertama. Thayyib. Apa itu thayyib? Itu bagus. Bagus untuk diri kita. Menunjang kesehatan, mengandung vitamin, mengandung protein. Tapi kadang-kadang ada thayyib menurut si A, tapi belum tentu thayyib menurut si B. Seperti halnya bagi orang yang masih sehat, segar, bugar, itu daging kambing no problem, ya. Makan daging kambing tidak masalah, makan udang tidak masalah, makan apa cumi tidak masalah. Tapi bagi orang yang punya kolesterol, punya orang yang asam urat, maka hati-hati. Maka cumi ini ataupun udang ini bisa saja atau bisa dimungkinkan thayyib bagi satu orang, tapi tidak thayyib bagi yang lain. Maka oleh karenanya umat Islam wajib menjaga kesehatan dengan memakan makanan thayyib. Wala tusyriku, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam harga, berlebih-lebihan dalam penyajian, bahkan berlebih-lebihan dalam jumlah atau nominal. Terlalu padat, terlalu kenyang, atau berlebihan dalam harga. Ingin membeli makan itu yang mahal-mahal, yang tinggi-tinggi, yang belum tentu ini menunjang kesehatan. Ataupun yang segala macam persediaan ada, ini ada, itu ada, ini, padahal yang dimakan tidak seberapa. Coba sekarang bayangkan, nasi yang satu nampan berapa persen sih masuk ke dalam perut kita, dan perut kita kekuatannya sangat terbatas. Itu yang nomor ketiga. Dan tidak boleh kita makan, minum, berpakaian, punya kendaraan, dan juga punya rumah untuk kesombongan. Kenapa? Karena yang pantas sombong itu hanya Allah. Yang nomor kedua, kenapa kita tidak pantas sombong? Karena semua yang kita miliki, baik harta ataupun apapun, itu adalah mutlak pemberian dari Allah. Masa pemberian Allah dipakai kesombongan? Justru kita harus dipakai makin kaya, makin tawadu. Makanya ketika iblis datang menghadap Rasulullah SAW, di antara orang yang paling ditakuti oleh iblis itu adalah orang dermawan, orang kaya, dermawan tapi tidak sombong. Demikian saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Itulah disebut patokan makan, minum, berpakaian, dan bersedekah. Dan satu lagi, yaitu kita bersedekah. Bersedekah silahkan, bahkan bagus. Contoh Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, berapa yang kau akan infakkan buat agama? Anfiqu malikulah. Aku akan infakkan seluruh hartaku. Maaf kaitalaka wali ahlika. Kata Rasul, apa untukmu dan untuk keluargamu? Abu kaitullah wa rasulah. Untuk aku adalah Allah dan Rasul. Tapi itu iman Abu Bakar. Boleh-boleh saja. Tapi ingat, ada juga hadis mengatakan Sayyidina Tolha ingin mewakafkan seluruh hartanya, tapi Rasul tolak, hanya diterima berapa? Sepertiganya. Kenapa? Karena kata Rasul, engkau meninggal dunia, meninggalkan anak, engkau meninggalkan keluarga, apa? Menjadi orang yang berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan anak yang miskin, terlunta-lunta menjadi beban kehidupan orang lain. Oleh karenanya bersedekah silakan, memberikan silakan, tapi harus pakai aturan agama. Insya Allah dengan aturan agama semuanya akan lancar. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.